Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita Ibu Bapak, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus. Kita bertemu kembali pada hari ini dengan renungan HKBP Perdamaian Medan, yaitu hari Rabu tanggal 30 Maret 2022. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, di mana Engkau memberkati kami, memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan hingga pagi hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini, kami terlebih dahulu mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Oleh karena itu Bapa, ajari kami serta tuntun bimbing, buka hati kami agar kami dapat menerima serta menghayati firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita saudaraku pada hari ini 30 Maret 2022 ditetapkan dari kitab Ayub pasal 33 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adapun topik renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah adalah Maha Kuasa. Allah adalah Maha Kuasa. Nats ini adalah merupakan suatu kesaksian, bimbingan dan pengajaran yang diberikan kepada kita umat manusia, khususnya umat Kristen, untuk menuntun, membimbing dan mengajari kita agar semakin mengenal Allah, bahwa Allah adalah Maha Kuasa dan kemahakuasaan Allah nyata di dalam semua perjalanan bumi ini, di dalam semua perjalanan hidup setiap ciptaan. Sebab bumi ini tidak terjadi seperti itu, tapi bumi ini terjadi dan seluruh isinya karena ada penguasa di dalamnya, penguasa yang kekal, penguasa yang tiada batasnya, penguasa yang sungguh luar biasa, yaitu Tuhan Allah Yahweh. Dan oleh karena itulah kita diajak dan diarahkan agar meyakini dan mempercayai serta mengerti akan rencana dan rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, adapun renungan ini kita bagi di dalam 3 bagian. Pertama-tama, pujilah Dia dengan segenap hidup. Mengapa dikatakan pujilah Dia dengan segenap hidup? Karena bagian pertama ini mengarahkan dan mengajak kita sebagai umat manusia agar kita mau memuji Dia, memuji Allah dengan segenap hidup. Karena Dia telah menjadikan kita menjadi anak-anaknya, anak-anak yang dikasihi, disayangi, dan yang selalu diberkati, anak-anak yang sudah dijadikan menjadi pewaris kerajaan surga dan menjadi hamba atau alat-alat Tuhan. Istilah hamba dalam kata lain disebutkan doulos atau pelayan, pekerja, di mana Allah adalah menjadikan kita menjadi alatnya, menjadi pekerjanya yang dipekerjakan di tengah-tengah dunia ini sebagai perpanjangan tangannya untuk mengelola seluruh ciptaan-ciptaan atau seluruh berkat-berkat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, supaya kita secara konsisten mampu untuk menjadi perpanjangan Tuhan Allah, memberikan kesinambungan terhadap seluruh ciptaan Tuhan, supaya seluruh ciptaan Tuhan tidak terlantar dan tidak disalahkan atau ditelantarkan di dalam kehidupannya, melainkan seluruh ciptaan Tuhan hendaklah dirawat, dipelihara, dan diberikan kesinambungan hidupnya. Itulah yang dikehendaki dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Allah di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya, sebagai pewaris kerajaannya,
agar kita mampu untuk menjalankannya berdasarkan iman percaya kita. Karena Dia telah membuat kita menjadi percaya. Percaya berarti kita mengenal, kita meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada. Dia ada dahulu, sekarang, dan pada waktu yang akan datang. Allah yang hidup di dalam 3 dimensi, yaitu dimensi yang lampau, dimensi kini, dan dimensi yang akan datang. Allah bekerja, Allah hidup, Allah berkuasa. Jadi ini menyangkut kepada keyakinan atau kepercayaan kita umat manusia. Apakah kita meyakini, apakah kita mempercayai bahwa Allah itu adalah ada, Allah itu yaitu kekal, Allah itu berkuasa di dalam perjalanan seluruh ciptaannya. Jadi karena itu Allah sudah membuat kita menjadi orang-orang yang percaya dan mendambakan agar kita selalu menunjukkan jati diri, identitas kita sebagai orang-orang percaya. Dan sebagai orang-orang percaya, kita diingatkan supaya jangan mau bersandar bergantung kepada pribadi kita, jangan mau bersandar kepada keinginan hawa nafsu duniawi, jangan kita bergantung kepada hal-hal yang bersifat fana yang berada di tengah-tengah dunia ini. Dan memang salah satu ciri-ciri orang yang percaya, yang benar-benar beriman kepada Allah adalah mereka memiliki hikmat. Mereka memiliki hikmat. Dan dengan hikmat yang telah dimiliki oleh orang-orang percaya, maka orang percaya akan dimampukan untuk membedakan inilah yang baik, inilah yang jahat. Jadi yang jahat kita hindarkan dari dalam pribadi kita, dari dalam hidup kita. Tetapi yang baik kita kerjakan, kita laksanakan, dan kita lestarikan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ini adalah sudah menjadi milik Tuhan Allah. Sesuai dengan yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 15. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahagian yang kedua yang ingin diutarakan oleh khotbah Inats ini adalah bersyukurlah atas kebaikannya. Bersyukurlah atas kebaikannya. Dia telah membimbing kita, yaitu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, saat kita di dalam perjalanan di dunia ini, kita selalu dibimbing oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, supaya kita semakin mengenal, bahwa Allah itu adalah roh. Tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 24. Kemudian Allah itu pengasih dan penyayang yang mampu membuat segala-galanya, mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi ketika kita meyakini, ketika kita mempercayai bahwa Allah itu mampu membuat segala-galanya, maka kita tidak akan gentar, tidak akan bimbang, ragu-ragu, dan cemas menjalani hari-hari hidup kita, karena kita yakin bahwa Tuhan kita yang begitu berkuasa, yang maha kuasa, yang mampu sungguh luar biasa menjadikan sesuatu, yaitu dengan segalanya yang indah itu, maka kita tidak akan takut karena kita mengenal Tuhan Allah. Nah, yang berikutnya, Dia telah memberikan kita kehidupan agar hidup kita ini kita arahkan, kita pakai, yaitu di dalam Dia. Hidup di dalam Tuhan Allah berarti hidup di dalam rohnya. Hidup di dalam rohnya. Orang-orang Kristen diharapkan hidup di dalam roh, mau bergantung dan bersandar kepada rohnya yang kudus, roh Tuhan Allah. Sebab melalui Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri kita, maka kita dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka kita akan dimampukan untuk mengenal apakah itu sebenarnya kehendak Allah. Kehendak Allah adalah kekudusan. Kehendak Allah adalah keadilan dan kebenaran. Apa artinya? Kehendak Allah adalah kekudusan, artinya Allah melalui Yesus Kristus
sudah menguduskan kita, sudah mentahirkan hidup kita dari berbagai dosa-dosa, dari berbagai yaitu penyimpangan-penyimpangan. Melalui Yesus Kristus yang disalibkan di Bukit Golgota, Dia telah menyucikan, Dia telah menguduskan kita supaya kita menjadi kudus. Nah, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, tugas dan tanggung jawab kita adalah menjalankan yaitu hidup yang benar. Hidup yang benar dalam artian beragama yang benar. Janganlah kita buat yaitu ibadah, janganlah kita buat beragama itu sebatas hanya rutinitas, sebatas hanya seremonial atau tradisi atau kebiasaan saja. Tapi kehidupan keberagamaan kita itu hendaklah benar-benar dari kata hati yang terdalam, dan benar-benar yaitu menempa kita menjadi orang yang memiliki nilai plus. Nilai plus kita adalah apabila kita selalu takut akan Allah, selalu takut akan Allah. Sebab di tengah-tengah perjalanan sehari-hari banyak orang yang tidak takut lagi kepada Allah, yang mana hidupnya bertindak semena-mena, berlaku dengan sembarangan, bertindak dengan sembarangan tanpa ada norma-norma, tanpa ada hukum yang dan perundang-undangan yang menuntun membimbing arah perjalanan hidupnya. Itulah banyak orang yang seperti itu sekarang. Makanya banyak orang di dunia ini hidupnya seperti yang tidak berarti, hidupnya seperti yang tidak berguna. Tapi kehidupan umat Kristen hendaklah memiliki kehidupan yang berarti, yang berguna. Hidupnya itu menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Yang ketiga, pakailah hidupmu seturut kehendaknya, karena hidup kita adalah miliknya. Artinya, marilah kita membuat hidup kita ini menjadi berguna di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita umat manusia. Dan kita diharapkan lewat nats ini bersandar kepada firman-Nya, yakin dan percaya akan pengajarannya, bahwa di dalam pengajaran Allah, di dalam firman Allah tidak ada kebohongan, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan di dalam firman Allah. Firman Allah itu adalah kebenaran, firman Allah itu adalah keadilan, dan kebenaran serta keadilan itu sudah dinyatakan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diingatkan melalui nats ini agar berkenan menanggalkan dan meninggalkan segala hasrat kesia-siaan dari dalam diri kita. Dan kita diarahkan untuk memberitakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup sehari-hari melalui ucapan dan perbuatan yang baik yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Kita diharapkan aktif atau proaktif melakukan hukum kasih, bukan hukum pembalasan, tapi hukum yang mengarah kepada hidup saling menyayangi, saling mengasihi, yang satu dengan yang lainnya. Melalui cara hidup seperti ini, maka kita akan semakin melihat mujizat-mujizat diturunkan oleh Allah dari langit, dari atas kepada kita, yaitu setiap harinya. Sehingga mujizat itu semakin nyata di dalam kepribadian kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun, membimbing dan mengajari kami melalui firman-Mu yang menuntun membimbing kami agar kami semakin mengenal dan meyakini Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup dahulu, sekarang, dan sampai pada waktu yang akan datang. Engkau lewat firman-Mu Bapa mengingatkan kami agar kami
memuji Engkau dengan segenap hidup dan bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu yang telah memberikan kami napas kehidupan, serta Engkau mengingatkan kami agar mempergunakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kehidupan kami arahkan, kami pakai menjadi alat-Mu untuk memberitakan kemuliaan-Mu, untuk melakukan kebaikan dan kebajikan terhadap diri kami, keluarga kami, dan terhadap sesama kami yang mungkin di tengah-tengah kehidupan kami ini banyak di antara kami yang hidupnya terlantar, hidupnya yaitu terkekang, hidupnya menderita, melarat karena kebodohan, karena kemiskinan, karena sakit penyakit. Oleh karena itu Bapa, hendaklah Engkau mampukan kami pribadi lepas pribadi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan mempergunakan talenta, mempergunakan yaitu karunia yang Tuhan berikan bagi kami, agar konsisten kami pakai semuanya itu menjadi alat untuk memuji memuliakan-Mu dan mewujudkan cita-cita perjalanan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar semakin banyak orang yang terselamatkan lewat perbuatan-perbuatan kami. Dan berkati kami bersama dengan semua aktivitas kami Tuhan pada hari ini. Engkaulah yang menjagai dan memberikan kami semangat, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga melalui semangat, melalui kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami mampu untuk melakukan berbagai aktivitas kami yang berkenan dengan kehendak-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Bapa, berkati semua anak-anak cucu kami, dan jauhkanlah ya Tuhan segala yaitu bencana-bencana, dan jauhkan ya Tuhan yaitu musibah dari bangsa dan negara kami, dari kehidupan semua umat manusia. Jauhkan ya Tuhan yaitu kebakaran dan hal-hal yang sangat mendahsyatkan, yang sangat mengerikan di dalam kehidupan ini. Melainkan biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu selalu menyertai dan menaungi seluruh kehidupan umat manusia, secara khusus kehidupan kami umat Kristen di seluruh persada Nusantara ini. Berkati semua jemaat-Mu, gereja-Mu, berkati semua hamba-hamba-Mu, dan demikian juga ya Tuhan semua warga jemaat-Mu HKBP di seluruh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.